Tadi adalah sepotong video dokumenter tentang kondisi tentara Perang Dunia Pertama yang mengalami gangguan jiwa shell shock. Perang Dunia Pertama menyisakan banyak korban dan mimpi buruk mengerikan, hingga sebuah kondisi traumatis yang disebut dengan shell shock. Maaf bagi yang salah kamar, kali ini kita membahas shell shock. Pasukan yang menderita shell shock akan mengalami kesusahan tidur. Mereka selalu panik mendengar suara keras, tembakan, dan teriakan-teriakan. Shell shock sungguh menyeramkan, hingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk berjalan dan berbicara. Merujuk Wikipedia, shell shock adalah istilah yang diciptakan dalam Perang Dunia Pertama oleh psikolog Inggris Charles Samuel Myers untuk menggambarkan jenis gangguan stres pasca trauma yang dialami banyak tentara selama perang, sebelum PTSD disebut. Jumlah kasus shell shock meningkat selama tahun 1915 dan 1916, tetapi masih kurang dipahami secara medis dan psikologis. Beberapa dokter berpandangan bahwa itu adalah akibat dari kerusakan fisik tersembunyi pada otak. Penjelasan lain adalah bahwa shell shock dihasilkan dari keracunan oleh karbon monoksida yang dibentuk oleh ledakan. Pada saat yang sama, pandangan alternatif berkembang yang menggambarkan shell shock sebagai cedera emosional, bukan fisik. Coba bayangkan, kita berada di medan perang, di tengah-tengah laju peluru dan suara senapan yang berdesing, suara letusan bom atau granat. Coba bayangkan, nyawa kita terancam tiap waktu. Di depan sana, musuh-musuh bersenjata, siap untuk melukai hingga membunuh kita. Tiap langkah kita penuh adrenalin, cemas, kewaspadaan, hingga ketakutan karena dihantui ancaman musuh, jebakan, ranjau, serangan dari langit, dan lainnya. Menusuk lawan dengan bayonet di perut atau bagian tubuh lainnya. Melihat kawan dihabisi hingga meregang nyawa. Menemukan mayat kawan atau lawan dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuh yang meledak karena granat atau ranjau. Organ dalam tubuh keluar. Darah bertumpahan, anggota tubuh tak utuh. Kita menyaksikan semua kengerian itu, mengalami dan menyaksikan banyak hal mengerikan tersebut yang seharusnya tak ingin disaksikan dalam kehidupan normal. Ketidakpastian dalam perang, para prajurit yang sudah lama bertugas di garis depan pasti mengalami frustasi akibat perang yang berkepanjangan. Sebuah traumatik yang mendalam, belum lagi ketidaknyamanan selama di medan perang, terjaga tiap waktu, kurangnya istirahat atau tidur, kurang makan hingga tidak mandi berhari-hari atau sampai berminggu-minggu. Selamatnya nyawa kita dalam perang belum tentu menyelamatkan kondisi psikologis kita. Meskipun tubuh kita utuh dan selamat, kondisi kejiwaan kita belum tentu utuh. Bayangkan saja kita berada dalam situasi tersebut. Nah, kiranya seperti itulah gambaran shell shock, sebuah trauma akan pengalaman mengerikan selama berada di garis depan medan perang. Mungkin saja ada lebih banyak korban shell shock selain karena Perang Dunia Pertama, maybe. Istilah shell shock lahir dari Perang Dunia Pertama. Kita tahu perang ini adalah salah satu dari perang besar yang dialami manusia, dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit. Memang, jika dibandingkan dengan Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama masih kalah jauh dari jumlah kematiannya, yang mana pada Perang Dunia Kedua memakan korban jiwa mencapai 50 juta sampai 70 juta jiwa. Tapi kondisinya bisa dibilang lebih kacau Perang Dunia Pertama daripada Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia ke-1, intensitas bentrok fisik langsung, face to face, atau serangan jarak dekat antar prajurit di garis depan jauh lebih banyak dan barbar dibandingkan dengan Perang Dunia Kedua yang lebih mengaplikasikan senjata jarak jauh dan senjata pemusnah massal. Terjadinya perang parit pada Perang Dunia Pertama yang relatif blunder menciptakan kondisi ketidaknyamanan yang menimpa para prajurit, seperti kondisi parit yang kotor dan banyak mendatangkan penyakit. Belum lagi terbatasnya tenaga medis
selama Perang Dunia Pertama dibandingkan Perang Dunia Kedua. Kita ketahui banyak masalah kesehatan dan wabah yang terjadi dari dampak Perang Dunia I ini, seperti tipes, malaria, hingga pandemi flu Spanyol, dan tak lupa serta banyaknya trauma sosial. Sedangkan pada Perang Dunia Kedua lebih banyak berdampak pada banyaknya jumlah korban jiwa karena kemajuan teknologi persenjataan, banyak serangan menggunakan senjata pemusnah massal dan senjata jarak jauh. Shell shock mulai muncul pada tahap awal perang yang dikaitkan dengan cedera pada kepala, yang ditandai dengan sakit kepala, amnesia, tinnitus, atau mendengar hal yang tidak ada, dan tremor. Shell shock dapat dibilang sebagai sindrom gangguan saraf akibat Perang Dunia ke-1 yang pertama kali disebutkan di media pada tahun 1915. Banyak dari penderitanya adalah para tentara yang menjadi saksi konflik perang yang diperkirakan lebih dari 80.000 orang. Pada 1914, jumlah tentara Inggris yang melaporkan gejala ini mencapai 4%, sedangkan untuk petugas mencapai 10%. Menurut MacLeod 2004, pada pertempuran Somme pada tahun 1916, sebanyak 40% korban mengalami shock berat. Tentara Inggris yang menderita shell shock justru diadili karena dianggap pengecut dan desersi atau pengingkaran tugas. Jadi, mereka-mereka yang diadili tidak melulu persoalan kejahatan perang. Sedikitnya lebih dari 3.000 tentara yang menerima hukuman mati dihukum karena dianggap pengecut dan pengingkaran tugas. Perang yang menciptakan traumatis yang mendalam, justru yang mengidap trauma ini harus dieksekusi mati. Sekian untuk konten kali ini. Koreksi jika ada yang salah. Kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Saya Usul Pujiono. Sampai jumpa. Some of the psychiatrists talk about